sahabat Sabda Harapan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Pastor Christian. Anda berbagi pengalaman dan pengetahuan iman untuk sahabat-sahabat. Kiranya usaha berbagi ini meningkatkan kecintaanmu kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Pada momen kali ini saya akan berbagi tentang hati kudus Yesus. Kita hendak berbicara tentang hati dan persoalan-persoalan seputar hati, dan kita akan membawanya kepada hati kudus Yesus. Kiranya hati kita yang penuh persoalan, hati kita yang penuh kebimbangan, kerisauan dan sebagainya mampu diubah oleh hati Yesus menjadi seperti hatinya. Sahabat-sahabat, mari kita bicara hati. Hati adalah pusat kehidupan. Hati adalah pusat perasaan, pusat emosi, di mana manusia bisa merasakan, bisa mengindra, bisa berpikir tentang dirinya, dan juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan sesama dan juga alam ciptaan. Hati yang jujur ada di dalam diri setiap manusia. Dan sahabat-sahabat, mari kita mengenal hati kita masing-masing. Hati yang tertutup maupun hati yang terbuka, hati yang penuh kebencian atau hati yang penuh dengan cinta. Kita hendak belajar dari hati Tuhan. Bicara hati berarti bicara kasih. Dan Tuhan Allah kita adalah kasih. Yesus memperkenalkan identitas dirinya sebagai yang lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Hati Yesus adalah hati yang berbelas kasih. Hati yang berbelas kasih itu selalu tergerak untuk menjumpai, selalu tergerak untuk menyentuh, selalu tergerak untuk merawat penderitaan mereka yang sakit, mereka yang buta, mereka yang lumpuh, dan mereka yang dalam keadaan lapar dan sebagainya. Dan hati Tuhan yang hebat itu adalah hati Tuhan yang mengampuni. Tuhan yang mencintai kita dengan sempurna, mampu mengampuni kita pula dengan sempurna. Dan pengampunan Tuhan itu selalu diberikan kepada semua orang yang datang kepadanya. Tuhan mengampuni, bahkan orang yang membenci, orang yang menindasnya, Ia beri ampun. Ingat peristiwa di kayu salib, Yesus mengampuni mereka yang telah berbuat jahat kepadanya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bicara tentang hati Yesus, kita teringat ketika prajurit itu menusuk lambung Yesus untuk memastikan bahwa ia masih hidup atau sudah meninggal. Prajurit menusuk lambungnya dan dari sana keluar air dan darah. Air dan darah menurut Santo Thomas Aquinas, air melambangkan sakramen baptis dan darah melambangkan sakramen Ekaristi. Air untuk membersihkan dan darah untuk membasuh. Dan dari sanalah lahir kehidupan dan keselamatan. Dari air dan darah yang mengalir dari hatinya yang terluka, di situ juga lahirlah gereja. Mari kita berjuang untuk membersihkan hati kita. Mari kita membuka diri kita. Jangan simpan benci, jangan simpan dendam di dalam hati kita. Karena hati yang kudus, hati yang murni menjadi cerminan dari diri kita yang sejati. Tuhan melihat hati kita. Tuhan memperhatikan diri kita. Tuhan menguji hati kita. Dan adalah suatu keharusan bagi kita yang percaya kepada Kristus untuk selalu berbalik kepadanya, untuk selalu mencintainya, untuk selalu ada bersama dengan Dia dengan segenap hati. Ini tuntutan bagi kita semua untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Dia dengan segenap hati. Tuhan telah mengasihi kita dengan sempurna, dengan kasih yang tak terbatas. Namun seringkali sahabat-sahabat kita tidak tahu berterima kasih, tidak tahu membalas cinta Tuhan. Maka dengan mendekatkan diri kepada hati Tuhan, terutama di dalam devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, kita semakin menyadari bahwa Tuhan yang hebat mencintai kita, Tuhan yang mengasihi kita dengan sempurna,
kita perlu membalas kasihnya dengan cinta yang tulus. Bagaimana kita menghormati, memupuk cinta kita kepada hati kudus Yesus? Yang pertama, kita berdevosi kepada hati kudus Yesus. Kita mengkonsekrasikan hidup keluarga kita kepada hati kudus Yesus. Lalu yang kedua, kita merayakan Ekaristi di setiap Jumat pertama dalam bulan. Yang ketiga, kita menerima tubuh dan darah Kristus di setiap perayaan Ekaristi. Dan yang keempat, kita datang kepada Tuhan melalui sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Dengan usaha baik ini, dengan cinta kita kepada hati kudus ini, kita telah masuk ke dalam kerahiman Tuhan, masuk ke dalam hatinya yang tulus, masuk ke dalam hatinya yang sempurna untuk mencintai kita. Dan tentang devosi kepada hati kudus Yesus, devosi ini telah berkembang di abad ke-16, disebarluaskan oleh Santa Maria Margaret. Dalam penampakan Yesus kepada Santa Maria Margaret, Yesus meminta supaya umat beriman setia merayakan Ekaristi Jumat pertama. Dan mereka yang setia merayakan Ekaristi Jumat pertama 9 kali berturut-turut dalam setahun akan mendapatkan pemulihan jiwa-jiwa, baik di dunia ini maupun menjelang wafatnya. Ada 12 janji yang disampaikan Tuhan kepada Santa Maria Margaret. Tapi yang paling penting untuk kita adalah hati kudus Yesus yang terbuka, mengalirkan rahmat, mengalirkan kasih karunia-Nya, dan memelihara jiwa kita saat ini dan untuk selama-lamanya. Akhirnya sahabat-sahabat, kita bersama berdoa, kiranya hati Tuhan mengubah hati kita. Kiranya hati Tuhan yang kudus itu menjadikan hati kita seperti hatinya. Selamat berbuat baik, selamat mencintai, gunakanlah hatimu seperti hati Kristus. Sahabat-sahabat, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk sesi bicara tentang hati. Kita akan bertemu lagi untuk waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.